Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Rosalita dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik yang telah tertuang pada nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidik nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar, tutor, widya iswara, fasilitator, dan instruktur. Kompetensi akademik konselor. Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata S1 bidang bimbingan dan konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan yang bergelar SPD. Pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor yang disingkat KONS. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata S1 program bimbingan konseling, dan konseli adalah individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan non-formal yang diselenggarakan oleh konselor. Terdapat 4 kompetensi pendidik sebagaimana tertuang pada PP 19 tahun 2005. Maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam 4 kompetensi. Yang pertama, pedagogik, yang kedua, kepribadian, ketiga, sosial, keempat, profesional. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetensi sosial. Pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Kedua, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.